Jangan pernah terlalu sibuk. Lukas 10 ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, jika ada seseorang yang bisa memahami betapa mudahnya kesibukan mengalihkan perhatian dari pekerjaan Bapa, itu adalah Yesus sendiri. Ia tahu bagaimana rasanya dikelilingi oleh banyak orang, terus melayani dan menghadapi berbagai tuntutan. Karena itu Yesus, menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat jelas menggambarkan bahaya dari kesibukan ini. Ada seorang laki-laki Yahudi yang sedang dalam perjalanan ke Yeriko. Di tengah jalan, ia diserang oleh perampok, dipukuli habis-habisan, dan ditinggalkan nyaris mati di pinggir jalan. Tak lama kemudian lewatlah seorang imam. Ia adalah pemimpin agama, orang yang seharusnya menolong. Tapi imam itu hanya melirik dan berjalan terus. Mungkin ia berpikir, aku sedang terburu-buru, ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Tidak lama kemudian datang seorang Lewi, juga seorang pelayan di bait Allah. Ia pun melihat korban itu, namun ia pun melanjutkan perjalanannya. Keduanya mungkin berpikir, pasti ada orang lain yang akan datang dan menolongnya. Dan kemudian datanglah seorang Samaria. Orang Samaria adalah kelompok yang dibenci oleh orang Yahudi. Secara manusia, ia punya alasan untuk berpaling dan pura-pura tidak lihat. Tapi ketika ia melihat orang yang terluka itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia berhenti, ia menunda perjalanannya, ia membalut luka orang itu, menaikkannya ke atas keledai, dan membawanya ke tempat penginapan untuk dirawat. Bagi orang Samaria itu, apapun yang ada di agendanya bisa menunggu, karena di hadapannya ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, betapa mudahnya bagi kita untuk menjadi terlalu sibuk sampai tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadwal kita bisa begitu padat dengan hal-hal yang baik, tetapi tanpa kita sadari, kita gagal menjadi saluran kasih bagi mereka yang sedang menderita. Padahal Allah sedang bekerja di dalam kehidupan teman, tetangga, bahkan anggota keluarga kita. Dan seringkali Ia ingin kita menghentikan sejenak kesibukan kita untuk ikut turut serta dalam pekerjaan Allah. Tidak ada satupun kegiatan dalam daftar rencana kita, betapapun pentingnya, yang layak dijadikan alasan untuk mengabaikan suara Allah ketika Allah berkata, "Berhenti dan tolonglah." Jadi jika kita merasa terlalu sibuk untuk melayani, mintalah Tuhan menata ulang prioritasmu. Biarlah Allah menolong kita agar tidak melewatkan kesempatan untuk menjadi alat kasih-Nya bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.